Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai desain basis data oleh Ahmad Alamilahi, Penerbit 7411358, Pembimbing Rengga Asmara, Eskom, OCA. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Airwin, BBWin, dan Paradigm, Plus, Soleh, Platinum Technology, dan lain sebagainya. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks, tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melalui beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai GB dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi area yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam 7 hari per minggu atau operasi 24x7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data (DBA) untuk mengontrol aktivitas basis data. Data Independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL, kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi di dalamnya, termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data, DBA, pemakai akhir dan pemakaian, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan program aplikasi yang mengembangkan aplikasi. 6 tahap utama pada proses desain basis data: koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performasi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan. Terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar.
Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam perancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika masalah performasi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntutan pemilihan alternatif rancangan desain. Latihan soal 6 tahap utama pada desain basis data: koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Tahap pemilihan DBMS. Karena ada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relational, objeksional, objek lainnya. Struktur penyimpanan dan akses patch yang didukung DBMS, ketersediaan antar muka pemakai dan pembuat. Tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembang, kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Bahan karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Perancangan skema konseptual menguji kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independent model data tingkat tinggi seperti ER, Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database, atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independen, dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Perancangan transaksi menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan manipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Perbedaan 2 pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual. Ada 2 pendekatan perancangan skema konseptual. Terpusat, kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Integrasi view-view yang ada.
Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Top down, bottom up, inside out, mix. Sebut faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual yang dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa bedanya dengan sistem dependen? Pemetaan data dapat diproses dalam dua tingkat. Pemetaan sistem independen, pemetaan ke dalam model data DBMS dan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Selesai.